Video ini dibuat untuk tujuan hiburan, sejarah, dan pelestarian budaya. Beberapa adegan dan narasi dalam video ini merupakan interpretasi legenda rakyat yang berkembang di masyarakat. Mohon untuk tidak mengaitkan cerita ini dengan peristiwa nyata atau tokoh tertentu secara langsung. Jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa setiap legenda memiliki pesan dan nilai kehidupan di balik misterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri, selamat datang kembali di channel Lentera Merah. Di balik keindahan tanah Sunda yang diselimuti kabut, tersembunyi sebuah kisah yang tak pernah usang dimakan waktu. Sebuah legenda tentang Raja Agung yang tak pernah mati, hanya lenyap bersama kehendak alam. Ia adalah Prabu Siliwangi, penguasa Pajajaran yang bijaksana, sang penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Malam ini, kita akan menelusuri jejak langkahnya, menyusuri hutan, gunung, dan tapak misteri yang ditinggalkannya. Inilah perjalanan menembus kabut masa lalu. Tapak tilas Prabu Siliwangi, jejak raja yang tak mati. Kabut tebal menutupi hamparan hutan Parahyangan. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar lirih, seperti bisikan masa lalu yang enggan hilang. Angin berhembus membawa aroma dupa dan tanah basah. Di balik kabut itu, tersimpan kisah tentang seorang Raja Agung yang tak pernah mati, hanya lenyap bersama kehendak alam. Orang-orang menyebutnya Prabu Siliwangi, raja besar dari tanah Pajajaran. Namanya begitu sakral, bahkan disebut pun harus dengan hati-hati, karena dipercaya roh sang raja masih bersemayam di antara pepohonan tua dan gunung yang menjulang. Malam itu, seorang penelusur berjalan sendirian di kaki Gunung Salak. Ia membawa senter kecil, kamera, dan secarik naskah kuno bertuliskan aksara Sunda. Di tengah kabut yang menebal, langkahnya terhenti di depan batu besar berlumut. Di permukaannya terpahat jejak kaki yang dalam, seperti bekas pijakan manusia raksasa. "Tanda pertama telah kutemukan," bisiknya dengan suara bergetar. Suara angin seolah menjawab, "Jangan ganggu tempat suci ini." Senter tiba-tiba meredup, dan dari balik kabut muncul bayangan samar menyerupai sosok berjubah putih, mengenakan mahkota tua, berdiri tegak memandang ke arah barat. Tatapan matanya dalam, seolah menembus waktu. Narator menggema pelan. Di tanah yang diselimuti kabut ini, legenda tidak pernah benar-benar mati. Setiap batu, setiap desir angin, masih menyimpan jejak langkah sang raja yang hilang, Prabu Siliwangi. Berabad-abad sebelum kabut misteri menyelimuti Parahyangan, berdirilah sebuah kerajaan megah yang disebut Pajajaran. Di tengah kemakmuran dan keharmonisan rakyatnya, berdirilah sosok Raja Agung bernama Prabu Siliwangi, penguasa yang dikenal adil, bijaksana, dan penuh wibawa. Dikisahkan di bawah kepemimpinannya, tanah Sunda menjadi permata Nusantara. Sungai-sungai mengalir jernih, ladang hijau membentang sejauh mata memandang, dan rakyat hidup dalam kedamaian. Burung-burung berkicau di atas menara istana yang terbuat dari kayu jati dan ukiran emas, sementara suara gamelan menggema setiap sore sebagai tanda syukur pada langit. Namun di balik kemegahan itu, tersimpan kegelisahan di hati sang raja. Angin perubahan mulai berembus dari arah timur. Sebuah ajaran baru datang membawa pesan kebenaran dan ketundukan kepada Yang Maha Esa. Sebagian rakyat mulai mengikuti ajaran itu, dan keraton pun perlahan terbelah dalam keyakinan.
Prabu Siliwangi bukan raja yang haus kuasa. Ia memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah pada tahta, melainkan pada keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Tapi pertentangan itu semakin membara, membuat istana yang dahulu damai kini dipenuhi bisikan dan keraguan. Pada suatu malam, di ruang peraduannya yang temaram, Prabu Siliwangi berdiri di depan api unggun, menatap nyala yang bergetar. Dengan suara berat, ia berkata kepada para pengikutnya, "Jika Pajajaran harus terpecah karena kebenaran yang berbeda, biarlah aku pergi. Bukan karena kalah, tapi karena menjaga kedamaian bumi tempat ini berpijak." Tangisan lembut terdengar dari para abdi yang berlutut. Sementara sang raja dengan sorot mata penuh keyakinan mengenakan jubah putih dan mahkota emasnya untuk terakhir kali. Di luar istana, langit mulai berwarna merah keemasan, seolah ikut berduka atas kepergian sang penguasa. Dan sejak hari itu, dimulailah perjalanan besar yang kelak disebut manusia. Tapak tilas Prabu Siliwangi. Fajar baru menyinari tanah Pajajaran. Dari balik pepohonan, tampak rombongan kecil berjalan perlahan meninggalkan istana. Di barisan depan, sosok Prabu Siliwangi menunggang kuda putih. Wajahnya tenang, matanya menatap jauh ke barat. Di belakangnya, para pengikut setia mengikuti dalam diam, membawa pusaka, dupa, dan kitab-kitab kuno. Mereka meninggalkan segalanya, tahta, harta, dan kemegahan demi menjalani perjalanan suci sang raja. Perjalanan itu bukan perjalanan biasa. Setiap langkah mereka diiringi tanda-tanda alam yang ganjil. Di tepian sungai, air tiba-tiba mengalir berlawanan arah. Burung-burung berhenti berkicau dan hutan seakan menunduk memberi jalan. Saat mereka tiba di sebuah lembah sunyi, kuda Prabu Siliwangi menghentak tanah. Tanah itu bergetar dan di tempat ia berpijak muncul jejak tapak raksasa yang kemudian membatu. Hingga kini, penduduk menyebutnya Batu Tapak, tanda pertama perjalanan gaib sang raja. Hari berganti malam, rombongan melanjutkan langkah ke arah barat melewati sungai-sungai dan hutan yang semakin gelap. Suara gamelan samar terdengar dari arah langit, seolah menjadi penuntun mereka. Namun semakin jauh mereka berjalan, kabut semakin pekat dan waktu seakan berhenti. Di Cikahuripan, Prabu Siliwangi sempat berhenti di tepi mata air. Ia menatap bayangan dirinya di permukaan air yang berkilau. Dia berkata lirih, "Air ini adalah saksi. Jika manusia melupakan keseimbangan, maka alam akan menuntutnya kembali." Setelah itu, ia mengambil setetes air dan meletakkannya di tanah, lalu berjalan kembali tanpa menoleh. Sejak saat itu, air di Cikahuripan dipercaya tak pernah kering, bahkan di musim kemarau paling panjang. Rombongan terus melangkah hingga sampai di kaki Gunung Salak. Petir menyambar puncaknya dan kabut turun menutupi hutan. Suara langkah kuda mereka semakin samar hingga hanya gema yang tersisa. Malam itu, seorang pengikut berbisik pelan, "Apakah kita masih berjalan di dunia manusia, Paduka?" Prabu Siliwangi hanya tersenyum dan menjawab, "Kita menuju tempat di mana dunia dan alam gaib bertemu. Jangan takut, karena kebenaran selalu menuntun kaki yang ikhlas." Hening menyelimuti hutan. Kabut semakin tebal, dan di balik kabut itu, legenda Prabu Siliwangi mulai bertransformasi dari sejarah menjadi misteri. Kabut semakin pekat saat rombongan Prabu Siliwangi tiba di sebuah hutan lebat di ujung barat tanah Sunda, tempat yang kelak dikenal sebagai Luweng Sancang.
Langit tampak berat, awan menggulung rendah, dan suara gamelan dari kejauhan berubah menjadi gema aneh yang mengguncang dada. Prabu Siliwangi turun dari kudanya. Ia menatap pepohonan tua yang menjulang tinggi, akar-akar menggantung seperti tangan raksasa yang menyentuh bumi. "Inilah tempatnya," ucapnya pelan. "Tempat akhir dari langkah manusia dan awal dari perjalanan jiwa." Para pengikutnya menunduk. Mereka tahu perjalanan ini bukan sekedar pelarian, tetapi panggilan takdir. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dedaunan berputar membentuk pusaran, tanah bergetar, kabut turun lebih tebal. Dari kejauhan, terdengar ringkikan kuda dan suara prajurit berseru memanggil nama sang raja. Namun suara itu tak datang dari manusia, melainkan gema masa lalu yang terperangkap di antara dua dunia. Satu persatu, para pengikut Prabu Siliwangi mulai memucat. Tubuh mereka perlahan berubah menjadi batu, sementara mata mereka masih memandang ke arah sang raja. Prabu Siliwangi sendiri berdiri tegak, memejamkan mata, menengadahkan tangan ke langit. "Waktu manusia telah berlalu, kini biarlah aku menyatu dengan alam yang pernah kujaga." Petir menyambar, cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, kabut menyelan seluruh rombongan. Saat angin berhenti dan hujan reda, yang tersisa hanyalah keheningan. Di tempat mereka berdiri, hanya ada bebatuan dan aroma dupa yang samar. Konon, pada malam-malam tertentu, warga sekitar masih mendengar derap kuda dari dalam hutan. Ada yang bersumpah melihat sosok berjubah putih menunggangi kuda hitam, berjalan perlahan di antara pepohonan, lalu lenyap bersama kabut. Orang-orang percaya Prabu Siliwangi tidak mati. Ia moksa, meninggalkan dunia manusia untuk menjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib. Dan Lewung Sancang menjadi gerbang sunyi menuju dunia di mana legenda dan kenyataan bersatu. Berabad-abad telah berlalu sejak lenyapnya Prabu Siliwangi di Leweng Sancang. Namun jejaknya masih hidup dalam bisikan hutan, dalam kabut yang turun tanpa sebab, dan dalam cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kini, sekelompok penelusur muda datang ke tanah suci itu. Mereka membawa kamera, drone, dan alat perekam suara, berniat membuat dokumenter tentang legenda Prabu Siliwangi. Mereka melangkah ke dalam hutan, disambut oleh udara lembab dan aroma tanah basah. Burung-burung berhenti berkicau, seolah memberi peringatan. "Tempat ini sunyi sekali," ucap salah satu dari mereka, menyorotkan senter ke antara pepohonan raksasa. Di tanah, tampak bekas telapak besar, lebih dalam dari tanah sekitarnya. Salah satu dari mereka membungkuk, menyentuhnya, lalu tubuhnya seketika merinding. "Dingin sekali, seperti bukan dari dunia ini," katanya lirih. Mereka terus berjalan, merekam setiap langkah. Tapi semakin jauh mereka masuk, sinyal komunikasi menghilang, GPS rusak, dan udara tiba-tiba berubah berat. Kabut turun cepat, menelan pandangan mereka. Dari balik kabut terdengar suara kuda yang berat. Duk, duk, duk. Makin lama, makin dekat. Suara gamelan samar meniringi, menggetarkan udara. Salah satu penelusur mengangkat kameranya, dan di layar tampak sosok berjubah putih menunggang kuda hitam melintas di antara kabut. Kamera bergetar, gambarnya kabur, lalu mati total. Semua lampu padam, hanya suara nafas mereka yang terdengar. "Lihat," seru seseorang menunjuk ke depan. Di antara kabut, tampak barisan prajurit berpakaian kuno berdiri tegak, membawa tombak dan perisai, wajah mereka tanpa ekspresi. Dalam sekejap, mereka menghilang seperti ditiup angin. Salah satu penelusur jatuh berlutut, ketakutan. "Kita tak seharusnya datang ke sini," bisiknya. Tapi dari kejauhan, terdengar suara berat.
tenang dan dalam. Tidak semua yang hilang ingin ditemukan. Kabut pun berputar, menelan mereka seluruhnya. Saat fajar tiba, penduduk sekitar menemukan kamera yang tergeletak di tepi sungai dengan satu rekaman terakhir. Bayangan samar seorang raja berdiri di atas batu besar, menatap ke barat sebelum lenyap diselimuti cahaya. Dan sejak hari itu, hutan Lewong Sancang kembali tenang. Tapi siapapun yang masuk ke dalamnya tak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. Kabut perlahan menyingkir dari Leweng Sancang. Suara alam kembali terdengar. Angin menyapu dedaunan, burung bersautan, dan matahari menembus sela pepohonan, menyingkap sisa embun pagi. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tetap hidup, sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang percaya Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah ke alam lain, alam yang tak terjangkau mata manusia, untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan semesta. Dari tempatnya yang sunyi itu, ia menatap tanah Pajajaran, memastikan keturunannya tak lupa pada akar dan asalnya. Di sebuah desa di kaki Gunung Salak, seorang kakek tua bercerita kepada cucunya di bawah cahaya lampu minyak. "Nak, ketika kabut turun dan angin membawa bau dupa, itu tandanya Sang Prabu sedang melintas. Jangan takut, tapi jangan pula sombong. Karena ia datang bukan untuk menakuti, melainkan mengingatkan." Cucu itu menatap langit yang mulai gelap. Dari kejauhan, terdengar suara kuda samar. Duk, duk, duk. Diiringi angin lembut yang menyentuh dedaunan. Kakek itu menutup matanya dan tersenyum. "Ia masih di sini," bisiknya, "menjaga kita dalam diam." Narator berbicara dengan suara dalam dan menenangkan. Prabu Siliwangi, raja yang tak mati, telah menyatu dengan alam. Ia menjadi roh penjaga tanah Sunda, simbol kehormatan, kesetiaan, dan keseimbangan. Selama bumi Parahyangan masih berdiri, namanya takkan pernah hilang. Kamera perlahan menyorot kabut yang menari di atas pepohonan. Dari selah kabut, tampak bayangan samar seorang pria berjubah putih di atas kuda hitam, menatap ke arah matahari terbenam. Saat angin berhembus, sosok itu memudar, meninggalkan hanya siluetnya yang tersisa di langit jingga. Legenda Prabu Siliwangi bukan sekedar cerita kuno. Ia adalah pesan dari masa lalu tentang kesetiaan, keseimbangan, dan cinta pada tanah leluhur. Mungkin tubuhnya telah lenyap, tapi rohnya masih hidup, menjaga tanah Sunda dari balik kabut, dalam diam yang abadi. Jika kamu percaya bahwa legenda tak pernah benar-benar mati, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan ikuti terus kisah misteri dan sejarah Nusantara di channel ini. Karena setiap legenda selalu menunggu untuk ditemukan kembali.